Orang Jerman, orang Eropa datang ke kita itu, mereka datang kemarin itu hampir 3 minggu, ada di Kota Malang, sebelumnya di Jakarta, itu untuk belajar tentang satu konsep yang bagi mereka itu sangat-sangat dalam maknanya, yaitu unity in diversity. Yang itu kalau dikembalikan dalam bahasa aslinya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Namanya Profesor Christoph Enders, adalah salah satu profesor yang sangat dihormati di Jerman. Beliau adalah pakar hukum tata negara, mengatakan kepada saya, Dahlan, terima kasih kemarin sudah ke Jerman, kita presentasi bersama. Pemerintah Jerman melalui DAAD memberikan saya itu kegiatan mulai 2024 sampai 2029. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk mempelajari Pancasila. Makanya saya hari ini tuh alhamdulillah sekali, saya bersyukur, saya belajar. Dari tadi yang lain itu saya membaca Al-Basit. Saya membaca bahasa Arabnya dengan terbata-bata dan saya membaca terjemahnya. Dan insya Allah apa yang ada di dalam Al-Basit ini akan saya sampaikan nanti di negara Jerman, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Mohon maaf ini, saya moderator sekaligus audien ya. Gak bahaya lah Jerman belajar Pancasila itu. Dari penanggap yang ketiga, beliau Al-Ustadz Muhammad Dahlan, akademisi dari Universitas Brawijaya Malang yang mewakili Lemhanas. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati, Abah Yai Abdul Ghafur Al-Bantani, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita semuanya bisa hadir di sini dan banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh beliau. Berikutnya Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono yang ke-13, alhamdulillahirabbil alamin, beliau sudi untuk hadir datang ke tempat ini. Tadi kami guyon, saya dengan Ustadz Ola gitu ya. Kita baru pertama kali ini duduk dengan Kanjeng Ratu seperti itu. Saya guyon nih, nanti lebih afdol itu kalau kita foto bersama kan seperti itu. Itu ya, begitulah masyarakat itu punya pikiran dan kesenangan gitu. Kita senang hadir di sini. Lalu kemudian berikutnya Bapak Kemas Ahmad Tajuddin SHMH, Bapak Deputi Bidang Hukum dari BPUP, kemudian yang terhormat Gus Farih, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini saya dengan Gus Farih ini bentuk dari pengabdian terhadap masyarakat, Gus, seperti itu gitu, okay? Lalu kemudian yang terhormat Ustadz Ubad, Ustadz Fadlan Kiai Haji Sunardi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu tidak pada makomnya dan jadi su'ul adab kalau saya membedah kitab ini secara akademis seperti itu, iya. Dan manusia yang diberikan anugerah ma'rifat oleh Allah itu seperti itu gitu. Saya belum ngomong tuh sudah dikritik gitu, universitas gini-gini, saya gini, waduh ini ma'rifat nih, saya nggak boleh su'ul adab nih. Maka Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini saya tidak akan melakukan kritik ilmiah terhadap kitab ini. Tapi ada satu hal yang sangat saya syukuri. Bapak Ibu izinkan saya cerita sebentar. Saya tidak akan lama karena ini sudah waktunya makan siang. Nanti saya mendolimi panjenengan semuanya. Ya. Tapi izinkan saya cerita sebentar. Jadi sekitar 8 sampai 6 bulan yang lalu saya ke kota Leipzig. Kota Leipzig itu di Saksonia, di Jerman bagian timur gitu. Kalau yang suka sepak bola itu ada FC Red Bull Leipzig. Itu sekarang peringkat kedua, musuhnya Bayern Munchen seperti itu. Nah, saya ke sana itu dapat beasiswa dari pemerintah Jerman untuk menghadiri satu kegiatan. Saya hampir 1 bulan di sana. Tanya itu. Tolong ganti mic-nya, Pak Ustadz. Oke, saya hadir ke sana itu Bapak Ibu dibiayai, diberi beasiswa oleh pemerintah Jerman itu untuk menghadiri satu kegiatan hampir 1 bulan itu namanya Taking Perspective. Taking Perspective itu belajar tentang cara berpikir orang lain, tentang Unity in Diversity in Indonesia. Bapak Ibu tahu per tahun ini di Jerman
orang yang ateis, yang sudah tidak percaya pada Tuhan itu meningkat dari 23%, sekarang meningkat menjadi 43%. Jadi 43% orang Jerman itu ateis. Sisanya itu masih Anglikan, itu beragama Kristen Protestan. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, per tahun ini jumlah warga Muslim itu meningkat dari 6% itu meningkat menjadi 10%. Jumlahnya itu 5,5 juta orang yang beragama Islam di Jerman. Dan orang Jerman kemudian mulai mengalami persoalan-persoalan. Saya kemarin itu ke penjara negara bagian. Itu yang banyak itu di dalam penjara itu yang ditangkap dan dihukum karena melakukan committing the crime itu adalah orang-orang dari Timur Tengah. Lalu kemudian mulai konflik gesekan itu terjadi. Dan yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, ketika orang Jerman itu kemudian melihat persoalan, orang Jerman itu pusing. Ini gimana gitu ya? Sekarang kita itu sudah menjadi negara yang multikultural. Sekarang mau tidak mau kenyataannya kita menjadi negara yang multikultural. Dan baru didatangi beberapa suku bangsa saja seperti itu, Jerman itu sudah kalang kabut. Maka kemudian orang Jerman berpikir kita harus belajar dari bangsa di dunia ini yang memang terbukti bisa memanage dan bisa yang punya nilai yang bisa mempersatukan banyak sekali bangsa di dalamnya. Dan Bapak Ibu sekalian tahu, kami tidak mengirimkan satupun proposal ke sana. Mereka mengirimkan proposal ke Indonesia dan mereka mengatakan bahwa Indonesia kami lihat adalah bangsa, adalah negara yang paling pantas untuk kami datangi, untuk kami pelajari. Jadi orang Jerman, orang Eropa datang ke kita itu, mereka datang kemarin itu hampir 3 minggu, ada di Kota Malang, sebelumnya di Jakarta, itu untuk belajar tentang satu konsep yang bagi mereka itu sangat-sangat dalam maknanya, yaitu unity in diversity. Yang itu kalau dikembalikan dalam bahasa aslinya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita bisa melihatnya itu di dalam Konstitusi Majapahit, Bapak Ibu sekalian. Itu ada di Trowulan sana di Mojokerto. Kata-kata soal Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kerajaan Majapahit itu mampu mempersatukan banyak sekali etnis, banyak sekali suku, banyak sekali ras, dan banyak sekali agama yang ada di Majapahit. Dan karena itu juga Bapak Ibu sekalian, profesor yang menjadi koordinator, namanya Profesor Christoph Enders, adalah salah satu profesor yang sangat dihormati di Jerman. Beliau adalah pakar hukum tata negara, mengatakan kepada saya, Dahlan, terima kasih kemarin sudah ke Jerman, kita presentasi bersama. Pemerintah Jerman melalui DAAD memberikan saya itu kegiatan mulai 2024 sampai 2029. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk mempelajari Pancasila. Untuk mempelajari Pancasila. Ya, dan alhamdulillah, ini yang barangkali kalau orang pesantren menyatakan barokah dari belajar Pancasila, tahun depan saya disuruh datang ke sana itu untuk 3 bulan. Untuk apa? Presentasi Pancasila. Makanya saya hari ini tuh alhamdulillah sekali, saya bersyukur, saya belajar. Dari tadi yang lain itu saya membaca Al-Basit. Saya membaca bahasa Arabnya dengan terbata-bata dan saya membaca terjemahnya. Dan insya Allah apa yang ada di dalam Al-Basit ini akan saya sampaikan nanti di negara Jerman, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Mohon maaf ini, saya moderator sekaligus audien ya. Gak bahaya lah Jerman belajar Pancasila gitu. Oh iya, saya lupa Pak, mohon maaf. Saksonia Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti bisa membuka di internet, cari website yang paling ternama, yang paling bisa dibuktikan kebenarannya, itu dalam bahasa Jerman itu namanya Saachen. Dan Saksonia adalah ibu kota negara komunis Jerman dulu. Jadi orang komunis sekarang mau belajar Pancasila Bapak, lalu gimana gitu loh. Jadi Indonesia nanti itu. Jadi Indonesia, iya. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan di kelas-kelas pendidikan Pancasila di universitas. Bagaimana mungkin kemudian ada di antara kita, ada di antara kalian itu yang berpikir untuk mengganti filsafat bangsa ini, untuk mengganti ideologi bangsa ini, mengganti ideologi negara ini dengan ideologi yang lain, saya bilang. Padahal negara yang paling maju teknologinya, negara yang paling maju di Eropa itu Jerman, Bapak Ibu sekalian, itu akan belajar tentang Pancasila pada kita. Sampai saya guyoni, kalau ada yang tidak percaya bahwa mereka akan belajar, nanti nabung mulai sekarang, sediakan uang 100 juta, ikut saya ke Jerman, saya bilang, supaya tahu. Belajar Bapak Ibu sekalian, belajar tentang Pancasila. Lalu kemudian berikutnya, ini supaya valid, mohon izin sekali lagi gitu ya, supaya tidak suul adab. Saya membawa 2 buku Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu namanya Positive Law from the Muslim World. Lalu kemudian yang kedua itu nama bukunya itu Maslahah and the Purpose of Law. Bapak Ibu, buku Positive Law from the Muslim World ini ditulis oleh Profesor Baudin Duprat dari Prancis. Isinya apa? Isinya, profesor ini keliling dunia, dia dibiayai oleh negaranya, dia membuktikan bahwa di seluruh negara-negara Islam di dunia, tidak ada satupun negara itu yang bisa memberlakukan Al-Quran dan hadis itu secara literal.
Nuwun sewu Bapak sekalian. Apa yang terjadi? Mereka harus mempositifkan isi Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Karena mereka akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di negaranya sendiri-sendiri. Maka kemudian saya mengatakan kepada para mahasiswa saya, ini kalian-kalian, karena saya pernah berdebat itu Bapak sekalian. Bahkan ada mahasiswa saya itu yang kemudian menggebrak meja dan angkat tangan. Saya keluar dari kelas Bapak. Kenapa? Karena Bapak sudah mengajarkan hal-hal yang menyimpangi ajaran agama saya. Bapak tidak pantas jadi dosen saya keluar, saya walk out. Saya bilang, silahkan tidak apa-apa. Ini masih ada 49 orang yang belajar. Kalau satu keluar nggak apa-apa. Dan saya mengikhlaskan. Dia keluar, saya ambil spidol merah, saya coret namanya. Saudara minggu depan datang lagi, tetap saya tidak anggap. Saudara gagal dari kelas saya. Saudara tidak lulus, saya bilang. Kami berdebat Bapak Ibu sekalian. Ya mohon maaf, akhirnya saya harus menyampaikan. Karena dia membawa misi tertentu. Dia menyatakan bahwa sistem negara kita ini sudah rusak, ideologi negara kita sudah rusak, dan sudah saatnya diganti. Dan dia memang menawarkan proposal baru, yang disebut dengan Khilafah Islamiyah Indonesia. Lalu kemudian saya bilang seperti ini, sampan kalau masih mau sabar, nanti silahkan setelah kuliah ini duduk sebentar di luar. Wong saya dosennya, saya nggak akan ngajak kelahi sampean, saya bilang. Kita bahsul masail, kita debat, saya bilang. Terus saya bilang, Mas, saya bilang, kalau sampean itu mau mengganti bentuk negara ini, mau mengganti sistem pemerintahannya, apalagi mau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, sampean sediakan dulu, saya bilang. Ayo sekarang saya nanya, sampean itu mau membuat khilafah Islamiyah Indonesia yang seperti apa, saya bilang. Ada nggak struktur ketatanegaraannya? Ada nggak lembaga-lembaga negaranya? Bagaimana wewenang lembaga negaranya itu? Bagaimana hubungan lembaga negara dengan lembaga negara yang satu? Bagaimana hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat? Dan apa ideologi yang akan menjadi dasar pembentukan pemerintahan tersebut? Yang akan menggantikan Pancasila. Punya enggak? Diem Bapak Ibu sekalian. Lo enggak, saya tanya, sampean punya enggak? Enggak punya katanya. Lo terus yang mau sampean tawarkan itu khilafah Islamiyah Indonesia itu yang seperti apa? Ya yang sampaikan guru saya lah, ya guru sampean itu ngajarkan apa? Enggak ada. Ya cuma doktrin-doktrin. Lo saya bilang sampean itu bodoh dan dibodohi, saya bilang seperti itu. Jadi mahasiswa harus kritis, saya bilang. Saya bilang Ustadz, kalau saudara sudah bisa membawa proposal yang bagus, mari kita perdebatkan di dalam seminar internasional. Saudara ngomong, saya kritisi nanti sistem saudara. Nggak ada ternyata. Mohon maaf, panjenengan kalau pergi kemanapun, tidak ada satupun orang-orang yang membawa agenda itu, yang membawa proposal yang lengkap. Semuanya kosong. Akhirnya apa? Yang penting kami jihad, kalau kami sudah jihad, masuk surga, gitu-gitu katanya sendiri. Kan angel Bapak Ibu sekalian, kan seperti itu. Iya. Lagu lama itu ya. Okay. Pak dosen. Dan yang terakhir saya bilang seperti ini, yang terakhir. Ayo, siapa yang bilang Pancasila itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan yang bilang bahwa Pancasila itu bertentangan dengan sunnah nabawiyah, saya bilang. Saya mohon izin, Abah, saya mohon izin. Saya mengumpulkan banyak literatur, termasuk salah satu literatur itu buku kuning tentang pembentukan Pancasila dan naskah Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Profesor R.M.A.B. Kusuma, ahli sejarah dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau risetnya itu sampai ke Belanda, sampai ke Leiden, saya juga sampai ke sana. Saya di sana itu melihat itu ada satu museum Vollenkonde itu yang berisi keris-keris. Itu ngeluh satpamnya, kalau malam tuh geradak-geradak gitu katanya. Minta pulang. Setelah keris Pangeran Diponegoro pulang, itu sekarang berhenti. Kalau nggak percaya kita bersama Leiden, kita buktikan itu. Itu saktinya Indonesia. Nah, saya bilang, saya sudah mengumpulkan dokumen-dokumen. Di dalam dokumen itu Bapak Ibu sekalian, yang menawarkan sila pertama dan sila kedua adalah para tokoh Islam. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu, Yai Wahid Hasyim dan yang lain itu menyatakan seperti ini. Kanjeng Nabi itu dawuh, bahkan kalau Sayyidah Fatimah, putri kesayangannya itu mencuri, maka Kanjeng Nabi itu akan memotong tangannya sendiri. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Itu yang di dalam ajaran hukum modern yang sekarang setiap hari saya mengajarkan modern itu disebut dengan prinsip equality before the law. Persamaan di depan hukum, bahwa setiap orang itu sama posisinya di depan hukum dan akan diperlakukan yang adil. Maka ajaran adil ketika Bapak Ibu baca bahasa Inggris, saya sudah membuktikan. Ini ada namanya Profesor Felicitas Opwis, seorang ahli sejarah hukum Islam dari Amerika Serikat yang menghabiskan waktu usia hidupnya itu 17 tahun untuk keliling negara-negara Islam, berdiskusi dengan para syekh untuk menggali tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Dan Bapak Ibu sekalian tahu, ternyata mulai dari abad ke-9 Masehi, perdebatan tentang bagaimana hukum yang baik itu sudah terjadi. Mulai dari Al-Juwaini sampai nanti disempurnakan oleh Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Eropa pada waktu itu masih seperti apa? Masih barbar Bapak Ibu sekalian. Eropa itu belum mengenal hukum. Eropa itu Enlightenment, masa pencerahannya itu, Renaissance-nya itu pada abad ke-13 dan seterusnya. Setelah terjadi perang, di mana banyak sekali perpustakaan buku-buku dari Irak itu yang kemudian katanya dibawa ke Laut Merah. Tapi ada versi yang lain itu dimasukkan di dalam kereta-kereta kuda. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ajaran Pancasila itu sesungguhnya kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Saya sudah melakukan penelitian dan saya sekali lagi mohon izin dan mohon doa restunya. Saya hari ini itu menulis buku dengan seorang sahabat. Insya Allah nanti kalau selesai saya bawa ke Jerman. Nama bukunya itu Pancasila Hadiah Terbesar Umat Islam bagi Bangsa Indonesia. Dan buku itu sangat, kalau mau diuji saya siap diuji dimanapun. Wong saya bawa ke Jerman Bapak Ibu sekalian. Footnote-nya, literaturnya dan lain sebagainya. Maka kemudian saya katakan pada setiap mahasiswa saya, jadi kalau ada yang mau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, itu adalah sebuah kebodohan yang paling bodoh, saya bilang itu. Karena orang lain itu memuji kita. Terakhir kemarin panjenengan bisa nyari, di dalam sidang Majelis Tinggi HAM PBB di Jenewa sana, itu petingginya itu mengutip Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Dia mengatakan pada saat Amerika Serikat sekarang terjadi konflik ras antara kulit hitam dengan kulit putih, Eropa sekarang menjadi sangat rasis dan sebagainya. We should look at the Indonesian ideology, katanya. Kita harus melihat lagi apa yang ada di Indonesia. Apa itu? Pancasila, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, yakin bahwa Pancasila adalah ideologi kita, itu bukan semata-mata sesuatu yang doktrinal. Salah paham anak muda kita itu kan gitu. Itu kan doktrin saja. Saya menjelaskan banyak sekali argumentasi filosofis, argumentasi yang sangat ilmiah, yang membuktikan betapa kita sangat membutuhkan Pancasila untuk membawa negara ini menjadi terus tertib, aman, damai, tentram, dan terus maju. Yang nanti insya Allah akan memberikan contoh bagi peradaban dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.